Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 6. Kelompok 6 terdiri dari saya, Indria Agustina, Alvin Barik, Ilham, dan Nabilatul. Next, yang pertama yaitu peran pemerintah dalam mengawasi mekanisme pasar dalam perspektif Islam. Pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam memastikan kesempurnaan jalannya mekanisme pasar. Pada masa Rasulullah terdapat peranan al-Hizbah yang berfungsi sebagai pengawas pasar. Dalam hal tersebut dilakukan Rasulullah untuk menginspeksi atas harga dan mekanisme pasar. Dalam inspeksi tersebut, beliau banyak mendapati praktik bisnis yang melakukan kecurangan sehingga beliau menegur, memberikan pendapat, perintah, hingga larangan demi terciptanya pasar Islam. Dalam pemikiran Islam kontemporer, tentang keeksisan al-Hizbah ini sering digunakan sebagai model percontohan bagi fungsi negara terhadap perekonomian, khususnya terjadi di dalam pasar. Al-Hizbah merupakan agen yang terlepas dari kepentingan kelompok tertentu, serta dalam teknis operasionalnya akan dijalankan oleh kementerian, departemen, dan dinas. Peran pemerintah dalam perekonomian yang islami memiliki dasar rasionalitas yang kuat. Pemerintah berperan menjalankan tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan tata kehidupan yang baik untuk seluruh umat. Eksistensi pemerintah dapat dilakukan dengan meneladani Rasulullah dengan menjunjung tinggi musyawarah sebagai bagian dari mekanisme pengambilan keputusan yang penting. Latar belakang pentingnya pemerintah dalam perekonomian salah satunya yaitu kegagalan pasar yang disebabkan adanya ketidaksempurnaan pasar dan tidak berjalannya mekanisme pasar secara efisien. Dalam mencapai falah dengan cara optimalisasi maslahat, maka harus terpenuhinya syarat teknis dan moral sekaligus. Menurut Ibnu Khaldun, eksistensi pemerintah adalah untuk memastikan agar setiap orang dapat memenuhi tujuan syariah baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Intervensi pemerintah, tujuan syariah baik intervensi pemerintah dalam pasar bersifat kontemporer dan minor, berperan besar dan penting, berperan aktif bersama pelaku pasar, serta bertindak sebagai perencana, pengawas, pengatur, produsen sekaligus menjadi konsumen dalam kegiatan pasar. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Kemudian selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam bidang perekonomian dari perspektif Islam. Perkembangan dan kemajuan teknologi memunculkan banyaknya penemu baru serta semakin terbukanya perekonomian antar negara. Dalam kondisi ini dibutuhkan peran pemerintah dalam mengatur jalannya sistem perekonomian agar tetap stabil, dikarenakan tidak sepenuhnya semua bidang perekonomian dapat ditangani oleh pihak swasta. Nah, peran pemerintah ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama alokasi. Nah, peranan alokasi oleh pemerintah ini berperan dalam hal penyediaan barang-barang yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta, yaitu barang publik. Dalam hal ini, maka pemerintah harus menyediakan barang yang sifatnya untuk kepentingan publik. Tidak dapat tersedianya barang-barang publik tersebut melalui sistem pasar disebut dengan kegagalan pasar. Hal ini dikarenakan kegunaan dari barang tersebut tidak dapat dinikmati hanya oleh individu, tetapi juga dinikmati oleh orang lain, seperti jalan umum, jembatan, dan lain sebagainya. Selain itu, pemerintah harus menjamin terlaksananya kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan individu maupun kebutuhan masyarakat secara efektif dan tidak dapat dipuaskan oleh mekanisme pasar. Nah, contohnya dalam kegiatan pendidikan, pertahanan, keamanan, maupun keadilan. Kemudian yang kedua yaitu peranan distribusi. Nah, peranan distribusi ini merupakan peranan pemerintah sebagai distribusi pendapatan dan kekayaan. Dalam melakukan distribusi ini berkaitan erat dengan
masalah keadilan sehingga pemerintah harus memaksimalkan kegiatan distribusi agar tidak terjadi kesenjangan. Sedangkan masalah keadilan menjadi suatu yang terlalu kompleks, sebab keadilan ini merupakan satu masalah yang bisa ditinjau dari berbagai persepsi. Bahkan masalah keadilan juga tergantung dari persepsi masyarakat terhadap keadilan yang relatif dinamis. Kemudian yaitu peranan stabilitas ekonomi. Kegiatan menstabilkan perekonomian yaitu dengan mengkombinasikan kebijakan moneter dengan kebijakan lain seperti kebijakan fiskal dan perdagangan dalam meningkatkan atau mengurangi tingginya permintaan sehingga dapat mempertahankan full employment, menghindari inflasi maupun deflasi. Peranan pemerintah dalam menstabilkan perekonomian dibutuhkan apabila terjadi kendala dalam menstabilkan perekonomian seperti terjadi deflasi, inflasi, penurunan permintaan atau penawaran suatu barang yang berakibat pada timbulnya masalah yang lain secara berturut-turut seperti pengangguran, stagflasi, dan lain sebagainya. Perlunya peran dan fungsi pemerintah dalam perekonomian yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembangunan ekonomi di banyak negara umumnya terjadi karena adanya intervensi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi pemerintah dibutuhkan dalam perekonomian untuk mengurangi dari kegagalan pasar atau market failure seperti kelakuan harga monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha swasta, contohnya pencemaran lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu mekanisme pasar tidak dapat berfungsi tanpa keberadaan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan tersebut memberikan fondasi bagi penerapan aturan main, termasuk pemberian sanksi bagi pelaku ekonomi yang melanggarnya. Peranan pemerintah menjadi lebih penting dalam menjamin efisiensi, pemerataan, dan stabilitas ekonomi. Peran dan fungsi pemerintah mutlak diperlukan dalam perekonomian sebagai pengendali mekanisme pasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, fungsi negara dalam tradisi Islam. Jika literatur akan terlihat bahwa para ulama menekankan fungsi negara menjaga keadilan dan mencegah ketidakpastian di dalam negara, hal ini merupakan tujuan utama di sebuah negara Islam, hadir menghapus penindasan dan mendominasikan keadilan di mana-mana karena keadilan adalah unsur utama yang membuat negara tetap aman tanpa adanya disintegrasi. Ibnu Taimiyah mengatakan Allah membantu negara yang adil meskipun itu seluruhnya terdiri dari orang kafir, tapi jika itu negara yang zalim, Allah tidak membantu negara itu meskipun seluruhnya terdiri dari muslim. Menjaga keamanan individu, hidup dan properti serta melindungi hukum dan pesan Nabi berkata dalam pidato terakhirnya atau khutbahnya untuk umatnya, properti Anda dan kehidupan yang suci sebagai ini haji hari. Dalam hadis lain dikatakan bahwa pelanggaran terhadap nyawa, harta, dan kekayaan seorang muslim diharamkan bagi muslim lainnya. Hadis ini ditunjukkan kepada pemerintah. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam perekonomian dari perspektif Islam. Yang pertama, pemerintah adalah penyelenggara sebuah negara untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama adalah tujuan yang meningkatkan kesejahteraan, baik dalam bidang pembangunan perekonomian. Pembangunan perekonomian itu adalah proses di mana pemerintah dan orang-orangnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk model kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan baru untuk bekerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada wilayah tersebut. Nah, menurut ilmu ekonomi Islam, pemerintah mempunyai peran penting dalam perekonomian. Ini para ulama dan pakar ekonom Islam sepanjang sejarah telah membahas peran penting pemerintah dalam perekonomian. Nah, menurut para ulama, dalam ekonomi Islam, negara memiliki kekuasaan yang paling luas.
untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan syarat bahwa tugas itu dilakukan dengan demokratis dan adil, di mana segala keputusan diambil sesudah musyawarah secukupnya dengan wakil-wakil rakyat sebenarnya. Nah, meskipun Islam memberikan peran kepada negara secara luas, hal itu tidak berarti bahwa konsep ekonomi Islam mengabaikan kemerdekaan individu. Dan juga diperlukan bagi pemerintah untuk melakukan intervensi yang lebih ekonomis untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu dan tidak hanya sekedar menyediakan infrastruktur perekonomian. Dengan demikian, yang membedakan pemikiran para ekonom tersebut adalah sejauh mana peran pemerintah dalam mempengaruhi perekonomian, dan bukan perlu atau setidaknya pemerintah tersebut tentang besar kecil-kecilnya investasi pemerintah dalam perekonomian ini. Para ekonom dalam periode tertentu juga melahirkan anis pemikiran yang berbeda. Nah, di samping adanya kebutuhan akan penyediaan infrastruktur, ada beberapa alasan lain yang menyebabkan perlunya pemerintah melakukan intervensi dalam perekonomian. Ini menurut Mayer, argumen tersebut adalah pertama, adanya kegagalan pasar atau market failure, termasuk adanya eksternalitas ekonomis, skala produksi yang menarik, penyediaan barang publik dan informasi yang tidak sempurna. Dan yang kedua yaitu perhatian untuk menghilangkan kemiskinan dan meninggalkan distribusi pendapatan. Dan yang ketiga yaitu adanya tuntunan atau hak untuk pemenuhan fasilitas pokok seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Dan yang keempat yaitu penyediaan dana-dana untuk masyarakat tertentu yang menjadi tanggung jawab pemerintah seperti pensiun, beasiswa, dan sebagainya. Dan yang kelima yaitu melindungi hak-hak generasi mendatang, termasuk hak berkaitan dengan masalah lingkungan. Terima kasih. Demikian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.